Baik, perkenalkan nama saya Getsen Manisa Lisa Margareta dengan NIM 67 2018 313. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang dikemas dalam bentuk PPT yang akan saya jelaskan. Di sini saya mengambil judul pengaruh zonasi resiko COVID-19 terhadap pembagian vaksin Sinovac di Indonesia dengan menggunakan algoritma Navy Bayes. Nah, agenda yang akan saya bahas yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat jadwal, kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang latar belakang saya mengambil judul tersebut. Nah, yang pertama yaitu dampak pembagian vaksin yang tidak merata. Dari yang saya lihat dalam berita di kompas.com yang diakses pada tanggal 14 Desember kemarin tahun 2020, di situ saya melihat ada dua dampak yang terjadi. Yang pertama, jika vaksin yang tidak merata di setiap daerahnya saat pembagian vaksin tersebut, dampaknya itu pandemi ini akan semakin panjang karena jumlah orang yang terkena COVID setiap harinya itu meningkat. Kemudian yang kedua yaitu pandemi menjadi endemi. Itu dampak baik jika pemerintah efektif dan strategis dalam pembagian vaksinnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya latar belakang yang kedua yang saya ambil yaitu banyak wilayah yang membutuhkan vaksin bagi zonasi dampak COVID-19. Nah, yang saya lihat di website Komite COVID, di situ banyak sekali bahwa ada zona merah. Sekarang masih banyak zona merah. Kemudian zona oranye yang masih sedikit tinggi. Kemudian ada beberapa yang sudah ada zona hijaunya. Nah, di situ sangat dibutuhkan bahwa yang terkena dampak wilayah yang tinggi itu membutuhkan vaksin COVID yang seharusnya didistribusikan lebih cepat seperti itu. Kemudian kajian pustaka dari jurnal yang pertama, dia menguji bahwa akurasi yang menggunakan metode Navy Bayes itu sebesar 90,69%. Kemudian di jurnal yang kedua, dia mengefektivitaskan dengan akurasi itu yang lebih baik dibanding dengan NB3. Kemudian dari penelitian ini persamaannya yaitu penelitian yang diterapkan kita sama-sama menggunakan algoritma Navy Bayes, namun pada saat ini saya menggunakan algoritma itu untuk pembagian vaksin Sinovac tersebut. Kemudian metodologi penelitiannya, pertama SAP, kemudian yang kedua identifikasi, ketiga studi literatur yang sudah saya tulis di proposal saya, kemudian perumusan masalah. Dari studi literatur tersebut saya merumuskan masalahnya, kemudian menentukan rencana dan ukuran penelitiannya. Kemudian setelah menentukan rencana, saya mengumpulkan data tersebut. Nah, setelah dikumpulkan, saya mengelola data, kemudian saya menggunakan tools RStudio dengan bahasa R, kemudian mengimplementasikannya di tools tersebut, kemudian pengujian sistem, kemudian saya menarik kesimpulan dan saran, setelah itu selesai. Nah, dapat dilihat di sini bahwa jadwal yang pertama saya menetapkan persiapan penelitian, kedua tahap perencanaan, penganalisisan data, kemudian mengimplementasi, kemudian yang terakhir itu tahap yang akhir yaitu menganalisis hasil akhir dan kesimpulan saran. Di situ juga saya sudah menyertakan tanggal dan tahunnya. Kemudian wilayahnya dapat kita lihat di sini masih banyak yang terkena dampak zona oranye dan sudah beberapa berkurang untuk resiko tingginya. Kemudian ini data yang saya ambil dari Komite COVID untuk 34 provinsi. Kemudian ini data
daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa jurnal literatur. Di sini saya mengambil 15 jurnal. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.